Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah dan layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun media sosial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita. Mari, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Sebab Engkau Allah kami, Yesus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari bersama-sama katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu,
bersama-sama angkat kedua tanganmu. Ku menyembahmu, ku sembah Kau, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembah Kau. Sebab namamu yang kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Mari tekankan wajah kita, mari kita sembah Dia. Sebab namamu yang kudus, namamu Yesus. Ini penyembahan kami, ini hati kami hanya untuk Yesus Tuhan. Sebab namamu ajaib, namamu mulia, Yesus Tuhan. Ya Rama Shanda ya Nana ya Bu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Mari dalam hadirat-Nya. Sekali lagi buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Makasih, terima kasih. Engkau baik selama-lamanya. Namamu kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus
kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Nyanyi kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Percaya bersama-sama dengan suara yang keras surkan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah karena kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Haleluya. Mari serukan bersama-sama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Mari yang percaya lambaikan tanganmu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena lambaikan tanganmu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, amin, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, mari dengan sukacita. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabung
bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu penuh atas setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menuntunku lewat api. Di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh selamanya, selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik baik, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari cepat angkat tangan saudara, katakan selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selamanya Engkau setia,
Shalom Jemaat GBI Philadelphia, Makassar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yusa Kandoyo untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya bisa menyampaikan firman. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga Kristen Teladan. Mari kita akan baca Efesus 5 ayat 15-21 yang berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat menghargai keluarga. Karena itulah di dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama, ada kisah penciptaan yang pada puncaknya Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan suami istri dan memberikan mereka perintah untuk beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dalam perjanjian baru, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat yang terjadi di pernikahan di kota Kana yang ada di Galilea. Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur, memberikan sukacita kepada pernikahan tersebut. Selanjutnya kalau saya perhatikan dalam 1 Timotius fase pertama ayat yang kedua, bahwa syarat seorang penilik jemaat adalah suami dari satu istri. Berarti Tuhan ingin kita memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang baik. Dan ayat 4 dan 5 dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dari ayat ini saya mengerti bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan tugas utama seorang Kristen, itu bukan membangun usaha atau karirnya. Bukan untuk membangun gereja atau ministrinya, tapi membangun keluarganya. Sebab kalau keluarganya harmonis, menjadi teladan, itu juga akan berdampak bagi apapun yang dia kerjakan. Di dalam pelayanan, ataupun di dalam usaha, bisnis, dan hal-hal yang lain. Dan tentu saja menciptakan sebuah keluarga Kristen yang baik, yang jadi teladan, itu nggak bisa dengan kekuatan diri sendiri. Harus dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Karenanya di ayat 18 tadi dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau keluarga Kristen itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengendalikan baik pribadi kita masing-masing dan juga seluruh keluarga. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang 5 ciri keluarga Kristen teladan yang kiranya ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kita belum sempurna, tapi kita melihat kehendak Tuhan dan kita bergerak menuju kesempurnaan itu tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Ciri pertama keluarga Kristen teladan adalah menyembah Tuhan. Ayat 19 tadi berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya perhatikan di dalam Alkitab, orang yang dipakai Tuhan selalu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Nuh dan keluarganya mendirikan mezbah, berdoa kepada Allah, menyembah Dia. Ayub juga sama, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, kemanapun dia pergi, selalu ada mezbah. Mezbah adalah tumpukan batu yang kemudian di atasnya ada korban bakaran. Dan kemudian ada doa, pujian, penyembahan yang dikumandangkan kepada Tuhan. Mengundang Tuhan hadir, terlibat dalam kehidupannya. Nah, itulah yang menjadi kunci daripada keberhasilan. Saudara, dalam hidup kita, untuk membangun keluarga yang harmonis, rukun, jadi berkat, kita juga harus mendirikan mezbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, anak mau menyembah Tuhan,
melalui pujian, sharing firman, doa syafaat satu dengan yang lain. Saya yakin keluarga Kristen adalah keluarga yang punya mesbah keluarga. Keluarga yang suka memuliakan Tuhan. Pada masa awal pandemi, saudara, gereja semuanya tutup. Di doa pagi bersama dengan keluarga saya bilang, mulai besok kita lakukan mesbah keluarganya sore. Jam 5 sampai jam 6 masukkan YouTube atau Instagram atau Facebook atau sosial media yang lain. Ada yang mimpin pujian, ada yang sharing firman, saling berbagi satu dengan yang lain, bukan seperti khotbah tetapi saling mengisi, lalu saling mendoakan dengan pokok-pokok doa. Dan sejak itu selama hampir 1 tahun saudara, kami sekeluarga melakukan itu setiap hari, Senin sampai Sabtu. Kecuali Minggu, ibadah Minggu yang walaupun secara online pada waktu itu, kemudian sekarang sudah bisa onsite. Mesbah keluarga ini dibangun. Lalu kita mulai bagi dengan hamba-hamba Tuhan lain, bergantian. Lalu sekarang saya sudah dorong seluruh jemaat yang melihat contoh itu. Jangan hanya nontonin mesbah keluarga kami, tapi Anda yang harus membuatnya sendiri. Saudara-saudara, saya percaya kalau di dalam keluarga mesbah doa itu dibangun, atmosfer kehadiran Allah ada dalam hidup kita. Nah, secara khusus Alkitab tadi berkata ada 3 jenis daripada penyembahan. Pertama, Mazmur. Itu adalah lagu yang diambil dari kitab Mazmur. Bukan dibacakan tetapi dilagukan. Kalau Kejadian kan dibacakan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tetapi kalau Mazmur itu dinyanyikan. Ya, kalau saudara kita umat Islam kan kalau baca ayat sucinya tidak membaca tapi dilantunkan, istilahnya mengaji. Nah, sebetulnya kekristenan punya tradisi yang lebih tua, bermazmur. Ya, misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu akan lebih meresap kalau kita menyanyikannya. Gimana notasinya? Terserah saudara, yang penting hati kan terangkat kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Misalnya begitu. Tapi lagu saudara silahkan aja, nggak usah ngikutin saya. Kalau Kejadian nggak perlu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Nggak usah dinyanyiin. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk gelap gulita meliputi samudra raya. Dek 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 jreng. Kan nggak pasti begitu saudara. Mazmur adalah lagu yang kita kumandangkan karena kecintaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kidung pujian, himne. Biasanya lagu ini berbait-bait panjang. Umumnya dilakukan oleh gereja-gereja Protestan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bait kedua. Dan bila jalanku. Bait ketiga, bait keempat. Begitu saudara. Berisi pemahaman firman yang mendalam. Ini juga bagus dinyanyikan. Jangan hanya gereja Protestan. Yang lain juga harus menyanyikan karena himne itu ada dalam Alkitab. Yang ketiga adalah nyanyian rohani, spiritual song, biasanya singkat, semangat. Ya, ini gereja beraliran Pentakosta karismatik suka nyanyikan lagu model seperti ini. Tapi ini sebetulnya jangan dibatasi aliran gereja tertentu. Ini ada dalam Alkitab. Singkat-singkat semangat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Atau lagu lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Lebih gampang menghafalnya. Ya, kalau himne itu kan bisa baitnya sampai 4, 5, lalu masuk refrain atau kur. Kalau ini gampang. Haleluya 12 kali. Tulis begitu aja. Haleluya. Haleluya. Spiritual song. Lagu singkat, sederhana, tapi dinyanyikan dengan kesungguhan roh kita. Saudara sekalian, dan pujian akan membawa kita masuk ke dalam doa. Sehingga keluarga kita juga akan rukun. Tahukah saudara, menurut catatan The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling lama itu dialami oleh pasangan Afro-Amerika namanya Herbert dan Zelmira Fisher. Mereka sudah menikah bersama 86 tahun.
Dan pada waktu mereka merayakan anniversary yang ke-86, wartawan tanya, apa resepnya Anda menikah begitu lama? Suaminya bilang gini, oh pernikahan itu bukan pertandingan siapa menang siapa kalah. Tapi kita harus saling melengkapi. Dan istrinya kemudian menyambung, kami punya ritual kecil yang kami lakukan dari sejak kami menikah. Setiap bangun pagi suami saya berdoa buat saya dan saya berdoa singkat juga buat suami saya. Dan ketika kami saling berdoa bersama, keluarga kami menjadi utuh. Benar saudara, ketika kita berdoa bersama, Tuhan hadir dan mengikat pernikahan ini dengan tali kasih yang tidak akan pernah putus. Keluarga Kristen teladan, cirinya menyembah Tuhan. Yang kedua mengucap syukur, ayat 20. Mengucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, kita harus menyadari semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari kita banyak bersyukur dan jangan ngomel. Ada orang bilang, saya punya istri, cerewetnya luar biasa. Bersyukur saudara masih punya istri. Ada orang yang rindu punya pasangan hidup sampai sekarang. Belum dapat jodoh saudara-saudara. Oh anak saya berisik melulu. Wah saya nggak bisa kerja konsen di rumah. Bersyukur saudara punya anak. Ada orang sudah menikah lama, rindu punya anak. Belum dikaruniai Tuhan anak. Nggak boleh ngomel, harus banyak bersyukur. Aduh, saya punya rumah tapi bocor. Saya punya mobil tapi suka mogok. Bersyukur masih punya rumah, bersyukur masih punya mobil. Banyak orang nggak punya rumah, harus ngontrak. Banyak orang nggak punya mobil, motor aja nggak punya, saudara sekalian. Hidup ini harus ditandai dengan banyak ucapan syukur. Jangan suka komplain, mengeluh, ngomel. Nanti seperti orang Israel di padang gurun. Karena ngomel terus, suruh berputar-putar 40 tahun. Akhirnya mati semuanya. Mazmur 37 ayat 4 berkata begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Yang benar menurut Alkitab, gembira dulu baru diberkati. Kalau saudara diberkati lalu gembira, orang gak beriman juga bisa. Tapi orang percaya, walaupun belum lihat berkat, walaupun belum mengalami mujizat, bersyukur, bergembira, dan Tuhan memberikan mujizat. Jadi kalau saya dan istri ada pergumulan tertentu, maka kami berdoa bersama, bergandengan tangan. Setelah amin, kita bilang Tuhan syukur. Kami belum melihat, tapi kami percaya mujizat akan terjadi. Tuhan di surga lihat. Dan mungkin dia ngomong gini sama malaikat, Kat, coba sini. Siap bos, ada apa? Kamu lihat anakku yang satu itu? Yang mana Tuhan? Itu Rubin adik Abraham. Kenapa dia Tuhan? Belum diberkati udah mengucap syukur. Apalagi kalau diberkati, pasti tambah ucapan syukurnya. Jangan lama-lama, kasih berkat. Maka saya diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau ngomel, mana janjimu Tuhan? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Wah, Tuhan gak akan memberkati saudara kalau hidup model seperti itu. Karena itu kalau saudara ingin menjadi keluarga Kristen teladan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ciri keluarga Kristen teladan yang ketiga adalah merendahkan hati satu sama lain. Di ayat 21 tadi dikatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Artinya suami dan istri harus saling merendahkan diri, menganggap pasangannya lebih utama daripada dia. Menghargai dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Percayakah saudara bahwa pasanganmu adalah pemberian yang terbaik daripada Tuhan? Saya ambil contoh begini. Kalau misalnya satu kali saya datang ke rumah saudara, saya bilang, saya mau jual sepatu saya nih. Sepatu bekas, kamu beli ya 1 juta. Saudara mungkin bilang, ngapain saya beli sepatu bekas punya kamu? Mahal lagi 1 juta. Tapi kalau saya bilang, tunggu dulu. Sepatu ini hadiah yang pernah diberikan seseorang kepadaku. Namanya Cristiano Ronaldo. Dia adalah pemain sepak bola. Salah satu yang bayarannya paling mahal di dunia. Wah, mungkin saudara akan kaget. Oh ini hadiah Cristiano Ronaldo, dahsyat sekali. Sebab waktu yang lalu ya, pada waktu Lionel Messi
pemain sepak bola lain harus menyampaikan speech perpisahan ketika dia harus meninggalkan klub Barcelona yang sudah dia sama-sama bela selama 17 tahun. Dia harus pindah ke klub lain di Paris, Prancis. Dia nangis, saudara sekalian. Waktu dia nangis, istrinya kasih tisu untuk ngelap air matanya, ingusnya, keringatnya. Lalu tisunya dibuang. Ada yang ambil. Lalu ditawarkan untuk dijual. 1 juta US dollar. Lebih kurang 14 miliar rupiah. Waduh, gila bener nih saudara sekalian. Tisu bekas aja 14 miliar. Apalagi sepatu. Wah. Dan saya yakin itu harganya bukan sejuta. Mahal sekali. Hadiah dari Cristiano Ronaldo. Harganya mahal sekali. Saudara, saya mau bilang. Istrimu, suamimu, itu bukan hadiah dari Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan, pasti yang terbaik. Dia tidak sempurna, seperti yang kau juga tidak sempurna. Tapi pasangan yang ada adalah yang terbaik. Untuk saling mengasah kehidupan kita, karakter kita. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Karena itu rendahkanlah diri satu dengan yang lain. Masalahnya, suami lebih suka membaca ayat berikutnya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Wah, ini ayat pamungkasnya kalau lagi ribut. Tapi ingat ayat 22 tadi, hai istri tunduk kepada suami, kan dimulai dengan ayat 21. Hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jadi suami juga nggak boleh semena-mena berkata, tunduk sama saya, ini firman Tuhan. Karena suami pun harus saling merendahkan diri, artinya menghargai. Hargai apa yang istrimu lakukan. Ucapkan terima kasih kalau disiapkan makanan. Ya, terima kasih Mam ya sudah siapin makan siang atau makan malam untuk saya. Kenapa banyak suami tidak suka ucapkan terima kasih? Mungkin karena dia pikir makanan muncul sendiri dari meja. Otomatis begitu. Jadi nggak perlu diucapkan terima kasih. Tentu hal ini keliru. Saudara, mari kita sadar. Pasanganmu adalah anugerah terbesar. Bukan musibah terbesar, tapi anugerah terbesar. Jadilah orang yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain. Haleluya. Sekarang yang keempat, apa ciri keluarga Kristen teladan? Mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tahukah saudara, waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dan waktu itu adalah sesuatu yang singkat. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80. Tapi selebihnya ya sengsara, sakit, dan akhirnya buru-buru melayang lenyap juga. Karena itu ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya keluarga yang saleh adalah keluarga yang menggunakan waktu dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun keluarganya. Saudara sekalian, saya pernah membaca satu artikel, kalau ada orang yang berumur 70 tahun, dia akan mempergunakan sekitar sepertiga dari hidupnya untuk tidur. Jadi 23 tahun untuk tidur. 20 tahun dipakai untuk bekerja, 6 tahun untuk makan. Jadi kalau disambung-sambung waktu makan pagi, siang, malam, selama 70 tahun rentang hidup kita itu akan jadi 6 tahun, saudara. 4 tahun bepergian, apalagi kalau macet. 4 tahun nonton TV atau nonton YouTube, sosial media. 6 tahun berekreasi, bersantai. 4 tahun lagi sakit. 2 tahun untuk berdandan, apalagi buat wanita. Wah, lebih lama dandannya. Dan ibadahnya sisa setengah tahun. Itu juga suka di-courting dengan alasan sibuk, ini, itu, dan sebagainya. Berarti orang yang umurnya 70 tahun, kalau digabung-gabung ibadahnya cuma setengah tahun. Oh saudara, betapa kita banyak menyia-nyiakan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk kekekalan. Karena itu investasikan waktu kita untuk sesuatu yang berharga. Dan investasi waktu yang paling berharga bukan untuk membangun rumah, membangun gedung, membangun karir, tapi untuk membangun hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Vertikal, horizontal, inilah prinsip salib. Gunakan lebih banyak waktu untuk Tuhan dan juga untuk keluargamu.
Saya tidak pernah mendengar ada orang menjelang ajalnya berkata, saya menyesal mengapa saya tidak menggunakan lebih banyak waktu di kantor. Tapi banyak orang berkata, saya menyesal mengapa saya tidak menggunakan lebih banyak waktu untuk keluarga. Jangan sia-siakan waktumu bersama dengan keluarga. Dan kalau udah kumpul keluarga, jangan malah ribut, saudara. Tapi harus berkomunikasi dengan baik, ngobrol, bercanda, humor, dan sebagainya. Ajarilah anak-anakmu juga hidup takut akan Tuhan. Setiap kali kita bertemu dengan mereka, kata-kata hikmat harus mengalir. Ajaran firman, diskusi, sharing yang mengarahkan pada kebenaran. Mungkin tidak harus dengan gaya menggurui, tetapi kita menjadi seperti sahabat yang berbincang, supaya keluarga kita terhindar dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau dari sejak kecil ditanam kebenaran, itu akan berkesan kepada dia seumur hidupnya. Saudara, saya pernah membaca satu kisah menarik. Neil Armstrong ketika pertama kali mendarat di bulan, dia mengucapkan kalimat, satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Tapi kemudian dia bergumam, mengucapkan satu kalimat yang tidak dipahami banyak orang. Dia bilang, good luck Mr. Gorski. Dan ketika ditanya, apa yang kamu maksudkan dengan ungkapan itu? Neil Armstrong gak pernah mau ngomong, saudara. Jadi orang menghubungkannya, oh mungkin Gorski itu kelihatannya nama dari Rusia. Jadi mungkin dia mau mengejek orang Rusia karena Amerika lebih sukses mendarat pertama kali di bulan. Tapi kemudian 25 tahun setelah itu baru Neil Armstrong ngomong. Dia bilang, saya ingin beritahukan satu rahasia. Kenapa saya ucapkan good luck Mr. Gorski? Mr. Gorski itu benar-benar ada. Nah, saya baru ngomong setelah dia meninggal. Dia orang Poland dan satu kali waktu saya masih kecil, saya bermain lempar-lemparan bola. Dan ternyata bola yang saya lempar itu nggak sengaja masuk ke halaman rumahnya, ada di dekat jendela kamar tidurnya. Jadi waktu saya mengendap-endap mengambil bola itu, rupanya Mr. dan Mrs. Gorski ini lagi ribut. Lalu istrinya ngomong gini, kamu ingin seks dari saya? Kalau anak tetangga kita itu bisa ke bulan, baru aku kasih kepada kamu. Kaget nih anak kecil, saudara. Yang ternyata Neil Armstrong, dan setelah dewasa, dia bisa mendarat di bulan. Karena itu dalam kisah tersebut dikatakan, dia bilang, good luck Mr. Gorski. Maksud saya adalah gini, apa yang ditanam kepada anak, itu puluhan tahun, bahkan sampai seumur hidupnya dia akan ingat, saudara. Karena itu ajarin yang benar, jangan ajarkan yang tidak benar kepada anak-anak kita. Dan ingatlah, kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Biarlah kita selalu memberikan waktu yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Saudara, saya selalu menggunakan diary, dulu diary kertas, sekarang diary digital. Sebelum saya memulai banyak pelayanan atau aktivitas yang lain, saya selalu cantumkan hari ulang tahun saya, istri saya, anak-anak, orang tua. Dan saya selalu tanya anak-anak, kapan hari kamu libur? Karena kita berusaha untuk sebagai keluarga bersama-sama juga. Bukan hanya pada hari ulang tahun, tapi juga pada hari libur. Supaya kasih itu bisa dirasakan melalui waktu yang berkualitas yang kita miliki. Dan yang terakhir, ciri keluarga Kristen teladan adalah memiliki hikmat. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga Kristen teladan, itu mesti punya hikmat, wisdom dalam menghadapi kehidupan ini. Hikmat itu lebih daripada kepandaian. Karena kepandaian adalah punya pengetahuan di akal. Sedangkan hikmat berarti bisa mengaplikasikan kepandaian itu menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Sekarang ini banyak orang pinter tapi tidak berhikmat. Pinter nomor 1, hikmat nomor sepatu, saudara-saudara.
Saya yakin kepintaran bisa diperoleh di bangku sekolah. Tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Saya kasih cerita ya supaya saudara ngerti beda pintar dan hikmat. Pernah dengar orang terpandai di dunia, Albert Einstein, satu kali katanya ketemu sama Mr. Bean. Lalu Einstein bilang gini, Mr. Bean, berani nggak bertaruh sama saya? Saya kasih kamu pertanyaan, kalau kamu nggak bisa jawab, kamu kasih uang sama saya, $5. Kemudian kamu yang nanya sama saya, dan kalau saya tidak bisa jawab, saya kasih $500. Karena saya orang paling pintar, semua pertanyaan saya bisa jawab. Mr. Bean bilang, siapa takut? Ayo, kamu dulu Einstein yang nanya saya. Einstein bilang, berapa jarak dari bumi ke bulan? Mr. Bean langsung ambil dompetnya, dia bilang, nggak tahu, nih $5. Lalu Mr. Bean bilang, ini pertanyaan saya, apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Wah, kaget juga Einstein, nggak pernah dengar pertanyaan itu. Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Dia bilang, boleh buka Google nggak? Oh boleh, silakan. Saudara, dicari-cari jawabannya hampir sejam nggak ketemu. Akhirnya dengan kesel Einstein bilang, aduh, saya nggak tahu nih, ini $500 katanya. Mr. Bean senyum-senyum. Penasaran kan Einstein, apa sih yang naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4? Mr. Bean nggak jawab, dia cuma ambil dompetnya. Lalu dia kasih $5 dan dia ngomong, saya juga nggak tahu. Tapi dia sudah untung $490, saudara-saudara. Nah ini beda antara hikmat dan pintar. Dalam hidup ini, bukan cuma gelar yang kita capai, tapi hikmat. Dan hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Waktu engkau membaca firman, itu hikmat Allah mengalir dalam hidupmu. Saudara boleh baca Surabaya Post, Jakarta Post, Jawa Post. Tetapi Alkitab adalah sorga pos yang Tuhan kirim. Dan kalau kita baca setiap hari, wisdom, hikmat dari Allah akan mengalir. Dalam Amsal 3 ayat 13-18, dikatakan begini soal faedah hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Haleluya. Orang yang dapat hikmat akan kaya, panjang umur, dan bahagia. Karena itu saudara, pahamilah prinsip firman Tuhan. Hikmat mengalir. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, mempraktekannya, engkau akan jadi pria yang saleh, menjadi wanita yang bijak, bisa mendidik anak dengan baik. Bacalah Alkitab. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijak, lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunengkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara sekalian, bacalah firman setiap hari dengan hati yang terbuka. Jadikan Alkitab sebagai buku yang terbuka lebar bagi engkau dan keluargamu. Renungkan firman siang dan malam. Ajaran-ajaran Tuhan akan mengalir. Keluarga kita akan makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan damai sejahtera Tuhan akan berikan. Keluarga Kristen menjadi teladan bagi banyak orang. Siapa yang rindu? Keluargamu dijamah oleh Tuhan. Dipulihkan, dibaharui, dilawat oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami rindu menjadi keluarga Kristen teladan. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Sehingga ciri-ciri yang Alkitab jabarkan ada dalam hidup kami. Kalau ada jemaat-Mu yang punya masalah dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan adik dan kakaknya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar kami dekat dengan Tuhan. Waktu kami melekat kepadamu. Pertolongan Tuhan akan turun sehingga keluarga kami menjadi keluarga harmonis dan menjadi berkat. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan
yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, saya percaya firman itu menjadi rema, menuntun, bahkan sangat memberkati setiap kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Saya percaya setiap kali kita praktek firman, kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan akan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bapa, hamba berdoa memberkati hambamu yang sudah menjadi saluran berkat. Biar kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memperbesar kapasitas, Tuhan pakai lebih heran lagi untuk memimpin banyak orang pada jalan kebenaran. Dan Tuhan juga memberikan kemurahan untuk bisa terus melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan memberkati perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah bisa mempersiapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Saya percaya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Mari saya ajak setiap saudara untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Mari kita nyanyikan pujian tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Oh dialah pasyahandala dadabaku, dialah pasyahandala baga. Kau layak dipuji disembah Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Kau sucikan, kuduskan hidup kami. Basuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. So, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Mari kita bersyukur. Sungguh ku bersyukur bertemu dengan, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena Kau buktikan, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah membuktikan selalu menyertai hidup kami. Biar kami senantiasa berjalan dalam perkenanan Tuhan, memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus, turun menyertai kita semua hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.